عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Musholla Al-Islam Ustaz Haji beserta para pengurusnya, yang kami hormati para RT dan RW-nya yang hadir pada malam hari ini, para jemaah yang Allah cintai, semoga panjenengan semua hadirnya di majlis menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa naf'ana bi ulumihi wa madana bi asrari wa bikum fid darin amin. Kita tetap seperti biasa setiap minggu terakhir, minggu keempat tepatnya, akan saya ngecas diri kita bagaimana kita mempersiapkan akhir hidup kita. Artinya perilaku-perilaku, amal-amal apa saja yang bisa menyebabkan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ketika kita mendengar nasihat-nasihat itu, yang datang dan nasihat ini dari ulama-ulama terdahulu, kita pengurus semuanya hanya memberikan fasilitas, hanya membacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul isrun. Jadi kemarin itu ada makalah yang ke-20, baru setengah, belum selesai karena bersambung waktunya masuk Isya. Dikatakan an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha. Datang nasihat ini dari Ali. Ali ini adalah mantu daripada Rasulullah, sepupu daripada Rasulullah, suami daripada Fatimah, ayah daripada Hasan dan Husain. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali memberikan nasihat kepada kita, man lam yakun indahu sunnatillah wa sunnatu rasulih wa sunnatu awliya. Barang siapa yang di dalam dirinya tidak ada sunnatullah, tidak ada sunnat rasul, tidak ada sunnat awliya, falaysa fi yadihi syai'un, maka tidak ada baginya sesuatu apapun. Artinya menurut Syekh Nawawi, falaysa fi yadihi syai'un ini adalah falaysa lahu syai'un yu'taddu bihi. Tidak ada sesuatu di dalam dirinya yang dapat diandalkan. Artinya di dalam diri kita ini harus ada sunnatullah, ada sunnat Rasulullah, ada sunnat awliya. Kebiasaannya Allah apa, kebiasaannya Nabi apa, kebiasaannya para wali-wali kekasihnya Allah itu apa, harus ada di dalam diri kita. Kalau tidak ada di dalam diri kita, dauhnya Sayyidina Ali, tidak ada sesuatu apapun di dalam diri kita yang dapat dihitung, yang dapat diandalkan. Karena beliau dauh seperti itu, yang lain bertanya, qila lahu li Ali, tanya kepada Sayyidina Ali, ma sunnatullah, apa itu sunnatullah wahai Ali? Qala ay Ali, Sayyidina Ali mengatakan ketika ditanya apa sunnatullah itu, kitmanus sirri, kata Sayyidina Ali, ialah menyembunyikan rahasia. Namanya rahasia Pak, tidak perlu dibicarakan.
baik rahasianya pribadi panjenengan ataupun lebih-lebih rahasianya orang lain, rahasianya istrinya, rahasianya keluarganya, sampai rahasianya anak-anak panjenengan tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Ma'afahun nasi anil habis inda sahsin, sesuatu yang disamarkan, sesuatu yang disembunyikan dari manusia untuk diceritakan kepada orang lain, itu namanya rahasia. Faqidmanus sirri wajibun, menyembunyikan rahasia ini wajib. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam syarah kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau kita bicara fikih, Pak, menyembunyikan aib itu sangat luar biasa. Di dalam bab iqrar, di dalam kitab Fathul Qarib itu, Pak, ada bab iqrar namanya pengakuan. Ada pengakuan yang hakul adami, ada pengakuan yang hakullah. Kalau hakul adami itu seperti seseorang menuduh kepada orang lain zina, kamu zina, itu hak adami, karena individual seseorang itu yang dicederai. Tapi kalau hakullah itu ada sangkutan dengan syariat, ada sangkutan dengan anak Adam. Contoh orang berzina. Orang berzina kemudian mengakui, ikrar di dalam dirinya, saya berzina. Di dalam fikih disunnahkan dia menyembunyikan walaupun dia bermaksud seperti itu. Artinya ketika dia mengatakan kepada hakim, kepada orang lain, pengakuan itu saya berzina, oh enggak, saya berbohong tadi itu, malah disuruh begitu di dalam fikih itu. Saking pengennya agama itu menyembunyikan aib yang seperti itu. Malah kalau kita lihat sekarang di televisi, berbuk masal, istrinya yang ketahuan selingkuh disebarkan kemana-mana. Efeknya apa? Sumpamanya memang betul-betul selingkuh, dipublikasikan, efeknya apa? Memang di dalam Islam itu, Pak, ketika menuduh seorang berzina itu yang disebut dengan qadzaf zina itu harus mendatangkan 4 saksi. Ketika tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia harus dicambuk sebanyak 80 kali. Artinya di dalam Islam itu yang paling, maaf, ini ada ambulan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muslim. Kita doakan beliau, semoga beliau diterima di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya, kebaikan-kebaikannya oleh Allah dijadikan kebaikan yang menyelamatkan beliau di akhirat. Kepada almarhum atau almarhumah, siapa namanya? Sumaryati, almarhumah Sumaryati binti Fulan. Siapapun beliau yang akan dibawa ambulan itu, semoga Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya. Allah jadikan amal-amalnya amal-amal yang saleh, yang salihah, yang diamalkan kebaikan-kebaikannya itu diangkat oleh Allah menjadi penyelamatnya di akhirat, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita kembali ke kitab kita, bahwa menyembunyikan rahasia itu adalah hukumnya wajib. Ini adalah kebiasaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa qila ma sunnatur rasul. Dan ketika ditanya apa sunnahnya
kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Sayyidina Ali, qala al-mudaratu bainan nas, berbuat ramah kepada manusia. Ini Nabi Muhammad, kepada siapapun dia bertemu ramah. Sampai tidak orang tidak menyukai beliau ini ramah. Orang yang membenci Rasulullah ramah, selalu berusaha ramah. Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian ulama dauh. Apa yang didauhkan sebagian ulama? Wa dzarihim ma dumta fi dzarihim, berbuat ramahlah kepada mereka selama engkau berada di kampung mereka. Wa ardihim ma dumta fi ardihim, dan mereka ridho kepada panjenengan yang ramah itu, Pak. Mereka ridho selama engkau berdiam di tanah mereka. Jadi dimanapun kita berada, seyogianya, sepantasnya kita ramah di kampung siapapun itu. Maka selama engkau kita berada di sana, mereka akan berbuat ramah pula kepada kita. Ini adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramah kepada siapapun. Wa qila ma sunnat auliya, ditanya kembali Sayyidina Ali, apa sunnahnya para aulia, kebiasaan perilaku sehari-harinya orang aulia? Qala ihtamal al-ada 'anil nas, orang aulia itu, kata Sayyidina Ali, ialah memikul daripada sesuatu yang menyakitkan daripada manusia, menanggung beban apa yang ada di umat-umat, yang ada di manusia-manusia. Wa kanu min qablina min al-umam, manusia yang kita sebutkan tadi itu adalah orang-orang yang terdahulu dari kita, dari umat sebelum kita. Orang aulia itu akan menanggung keluh kesah siapapun, minta pendapatnya, mereka terima dengan lapang dada. Minta apapun, baik segi ide-idenya, baik dari segi ekonominya, apa yang panjenengan butuhkan, kalau kekasih Allah itu mestinya mereka rela memberikan. Tidak mampu harta, pemikirannya. Tidak mampu pemikirannya, kekuatannya. Dan sesuatu yang terjadi masa lalu itu, beliau ini rela untuk menerima beban-beban itu. Selain itu, yatawasawna, para aulia itu selalu saling berwasiat, selalu berwasiat. Yusi ba'duhum ba'da, bernasihat sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Mungkin panjenengan beserta orang lain sama-sama sudah alumni pesantren, sama-sama sudah alim, tapi di dalam Islam ini tetap dianjurkan selalu bernasihat satu sama lain. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling bernasihat. Ini adalah perintah agama. Ketika ada nasihat, panjenengan pandanglah nasihat itu memang daripada perintah Allah, sehingga tidak ada kesombongan di dalam hati panjenengan. Wah, saya baru kemarin udah baca itu. Kemarin itu saya sudah ngaji itu. Malah saya kemarin ngajar itu. Kalau bisa itu anggap itu adalah informasi yang baru yang panjenengan dapatkan, sehingga hati itu terasa selalu menjaga, tidak merasa lebih baik daripada orang
terutama yang menjadi RT sampai 10 tahun. Warganya yang ngasih nasihat, belum jadi RT kok nasihatin saya. Nah, yang jadi RW, baru jadi baru pindah ke sini sudah nasihatin saya. Ini perintah agama. Yang baik diambil, yang buruk ya tidak perlu. Kalau memang mau diperbaiki, perbaiki yang baik. Artinya jangan sampai hati kita ada ketidakbaikan. Bisa dikias kepada hal-hal yang berkaitan dengan panjenengan. Karena saya tahu di sini ini berbeda-beda latar belakangnya. Cuma yang saya tahu ada RW sama RT yang di sini. Jadi saya langsung sebutin RT dan RW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau. Beliau yang hadir berada di sini. Amin Allahumma. Kemudian beliau ini aulia ini saling bernasihat bisalah sihisalin dengan 3 perkara. Dengan 3 hal. Apa saja? Wa yakatabuna biha. Dan beliau ini saling surat menyurat, Pak. Orang dulu itu enggak ada telepon, enggak bisa ketemu, saling memberikan nasihat satu sama lain dengan surat menyurat. Ketika yang kita sekarang yang punya handphone, surat menyurat, apa mas SMS, WA tinggal pencet, malah kita tidak pernah lakukan itu. Tapi ya memang kalau ingin memberikan nasihat ya harus pada tempatnya, Pak. Artinya kalau bukan tempatnya nanti malah tidak buat nyaman itu tempat. Biasanya grup membahas tentang ini, nasihatnya ini. Kalau yang lain malah kadang membuat ilfil kepada anggota yang lain. Jadi kalau ingin bertukar nasihat, yang paling bagus begini, Pak. Yang paling bagus adalah panjenengan itu, ini yang saya lakukan. Yang saya lakukan itu biasanya saya kalau di Bekasi itu pergi kepada kiai-kiai sepuh di organisasi saya minta kepada beliau berikan nasihat kiai kepada saya di dalam dakwah saya. Izinkan saya ada sampai ke Sukatani, hadir, berikan nasihat kepada kami. Ya memang kami masih muda ya. Maksudnya muda bukan berarti tidak mati, tidak. Bukan berarti lama mati, tidak. Kami masih muda, artinya perjuangannya itu masih, kalau dihitung umur masih panjang ya. Artinya masih perlu diperbanyak belajar lagi. Ayursilu ba'duhum al-kitaba bitilka as-salasi ila ba'd. Artinya beliau ini mengirim surat menyurat, mengirim WA satu sama lain, ulama satu dengan ulama lain, dengan 3 perkara yang akan kita bahas ini. Famin badalum min ismin kana. Ada lafaz min, ini merupakan badal dari isimnya kana. Wa kanu min qablina. Apa itu nasihatnya? Nasihat yang pertama yang ditulis oleh para aulia, saling WA satu sama lain. Kalau sekarang, kalau dulu sebelum ada WA saling ngirim pos satu sama lain. Man amila li akhiratihi, man amila syai'an minal a'mali li akhiratihi kafahullahu amra dinihi wa dunyahu. Nasihat yang pertama adalah man amila, barang siapa yang mengerjakan terhadap apa? Syai'an minal a'mal, sesuatu dari amal-amal. Mengerjakan sesuatu dari amal-amal. Amal itu apa, Pak? Harkatul qalbi awil jismi, bergeraknya hati, bergeraknya badan, ini disebut dengan amal. Jenengan nunduk, amal. Jenengan menghadap saya, amal. Itu semua amal.
Jenengan kerja gerak nggak Pak? Gerak nggak? Gerak. Berarti amal. Jalan ke sini, keluar tadi, semua amal. Kemudian barang siapa yang beramal kepada sesuatu minal amal-amal ini, li akhiratihi, untuk akhiratnya. Jadi amal itu untuk akhirat. Kafahullahu amru dinihi wa dunyahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan pada urusan dunia, pada urusan agama dan urusan dunianya. Jadi kalau kita beramal karena akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan kita urusan agama dan urusan dunia. Apa maksud dari dakwah ulama ini? Maksudnya adalah Allah cukupkan perkara agama dan dunianya adalah fahuwa fi hifdzillahi ta'ala fi jami' ahwalihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kepada mereka di setiap keadaan. Jadi orang yang mengamalkan sesuatu itu karena akhirat, karena Allah, takut disiksa, pengen masuk surga, artinya semua karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga, akan memelihara dalam semua keadaan panjenengan. Keadaan tidurnya Allah jaga, keadaan sehatnya Allah jaga, keadaan berkumpul sama orang Allah jaga, dalam keadaan sendiri pun Allah akan jaga. Tapi syaratnya satu, amal-amalan yang panjenengan kerjakan untuk akhirat. Makanya kalau di dalam hadis kayak di kitab Bulughul Maram, Ibanatul Ahkam, biasanya di dalam hadis-hadis itu Pak, niat itu ada di bab pertama. Niat itu ada di bab pertama. Kalau kita niatnya dunia, maka akan dapat dunia. Tapi kalau kita niatnya akhirat, dunianya diberikan, akhirnya diberikan. Sama-sama kerja, cuma hanya beda niat. Namun efeknya luar biasa untuk akhirat kita, untuk dunia kita, untuk lingkungan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang beramal diniatkan akhirat, Allah akan jaga, pelihara dalam keadaan apapun. Mulai besok yang mau kerja, niatkan karena akhiratnya. Orang yang bersilaturahim, orang yang mau namu ke tetangganya, niatkan karena akhiratnya. Ingin silaturahim, ingin cari nafkah untuk keluarga, niatkan ini karena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa man ahsana sariratahu, dan barang siapa yang memperbaiki isi hatinya dijaga, yang tidak bagus diperbagus. Ay dhamir qalbihi, yaitu isi hatinya diperbagus. Kalau sudah hatinya diperbagus, ahsanallahu ala niyatahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperbagus pada badan lahirnya. Jadi kalau hatinya diperbaiki, dohirnya akan diperbaiki. Kenapa begitu? Disebutkan oleh Nawawi, fadzahiru yadullu alal batin. Kata Nawawi, fadzahiru, badan luar itu, yadullu alal batin, menunjukkan kepada bagian dalam batin kita. Artinya kalau panjenengan pura-pura tenang Pak, tapi hatinya gelisah, ketahuan Pak, ketahuan sama PRT itu. Lagi ngumpul jenengan, ketahuan. Artinya
Jaga hati kita, tenangkan. Kalau tenang itu mutmainnah, Pak. Artinya apapun yang terjadi dalam diri kita itu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur. Sedih, susah, semuanya hanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu, maka kita akan selalu ceria karena kita tahu ada zat yang mengatur kepada semuanya. Yang penting wa ala rabbihim yatawakkalun, itu hanya kepada Tuhan bertawakal. Itu kita tetap punya kewajiban ikhtiyar. Artinya bukan berdiam diri kemudian tawakal, tidak. Yang tawakal itu sudah melakukan sebaik mungkin usaha, namun ternyata tidak sesuai dengan angan kita. Kata orang sekarang, tidak sesuai ekspektasi, kata. Kalau sudah tidak sesuai, fatawakkal ala Allah, maka tinggal. Karena hasil apapun bukan ruang kita, itu adalah ruang Allah. Ruang kita adalah melakukan sebaik-baik itu pekerjaan dengan ilmu, dengan skill, dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan keseriusan, dengan penekunan dan sebagainya. Baru setelah kita kerjakan, kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua ini disuruh jaga, diperbaiki hati kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki secara zahir daripada kita. Makanya orang berbohong itu, Pak, akan ketahuan, nampak dari raut wajahnya. Makanya kalau psikolog, dia geraknya begini, geraknya begitu, kan ketahuan. Yang tahu ilmunya, setelah saya nggak tahu itu. Mungkin ketua DKM yang tahu. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah. Ini yang ketiga, saling surat menyurat. Yang ketiga adalah wa man aslaha, dan barang siapa yang memelihara atau memperbaiki ma bainahu wa bainallahi, apa yang ada di antaranya dan di antara Allah. Apa yang di antara kita dengan Allah itu kita perbaiki, kita pelihara. Bi an amila amalan khalisa, dengan amalan-amalan yang bersih. Jadi kita kalau beramalnya adalah beramal dengan yang murni, yang niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya karena Allah, harus bersih. Bersih dari apa? Minar riya, dari riya. Riya itu, Pak, melakukan sesuatu bukan karena Allah, bukan karena faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka kuncinya adalah beramal saleh. Wala yusyrik, dan janganlah bersekutu bi'ibadati rabbih, dengan beribadah kepada Tuhannya, ahada, kepada siapapun. Di dalam tafsir dikatakan wala yusyrik, jangan syirik di sini, jangan bersekutu di sini. Dikatakan janganlah riya ketika panjenengan ibadah karena niatnya kepada orang lain. Artinya ketika ke masjid jangan pengen dipuji si A, jangan pengen dipuji si B. Pokoknya datang ke mushola, ke masjid, semua datang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ada embel-embel ahada seseorang, maka itu tidak niat karena Allah. Allah tekankan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah engkau riya, janganlah ia riya di dalam beribadah kepada Allah tentang kepada siapapun. Wal ujub, dan ujub. Ujub itu, Pak, merasa lebih daripada orang lain. Saya terbaik, saya teralim, saya tertokoh, saya terkaya, semua.
Itu ujub. Kemudian karena ujub akan melahirkan yang namanya kesombongan. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk kepada surga man kana fi qalbihi, yang ada di dalam hatinya ini misqalu darrah. Misqal, sedikit daripada dzarrah. Dzarrah itu sebesar biji, yang ada di dalam hatinya ini sebesar biji. Dzarrah ini bermacam-macam, ada yang mengatakan biji sawi, ada yang mengatakan semacamnya ini. Yang penting adalah kalau ada di dalam hati kita sedikit saja min kibrin, dari ketakaburan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memasukkan ke dalam surga. Ini kalau ada kesombongan. Entah ini kita sudah pelajari atau tidak. Orang yang melakukan sesuatu karena hawa nafsu, ada kemungkinan diharapkan diampuni dosanya. Tapi kalau dia melakukan maksiat karena kesombongan, tidak ada harapan untuk diampuni dosa-dosa sana. Kita ibaratkan dengan iblis dan Adam. Iblis itu ketika wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, ketika Allah mengatakan, idkulna, ketika saya berkata, kata Allah, sujudlah kepada Adam. Semua malaikat sujud, illa iblis. Kenapa? Aba, menolak. Tapi tidak karena hanya menolak, Allah memurka. Was takabbur. Di dalam tafsir dikatakan iblis itu takaburnya karena iblis itu terbuat dari api, sedangkan Nabi Adam terbuat dari tanah. Sebaliknya Nabi Adam juga bermaksiat, Pak. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Adam, ajak engkau sama istrimu tinggal di surga ya. Apapun yang kau mau makan, Adam. Tapi ingat ya, engkau jangan dekati yang satu pohon ini. Karena keinginan Adam alaihissalam, memang ini latar belakang mungkin kita, Pak. Ketika disuruh jangan lihat ke kiri, kita masih lihat ke kiri. Jangan lihat kanan. Ada apa di kanan? Ternyata ada jualan bakso. Ini mungkin latar belakang mengamalkan ayat ini. Allah larang la taqraba hadhihi sajarah. Ya ini sampai umatnya penasaran. Ada apa di kanan kok kita dilarang? Ada sebelah, ternyata ada sebelah. Mungkin ini bisa diamalkan. Jangan masuk ke sini. Jangan masuk ke musola al-islah. Tapi jangan-jangan malah nggak masuk sama sekali kalau kembalikan. Alhamdulillah. Baik. Kemudian ketika watasmi, memperbaiki diri kita dengan Allah itu juga watasmi, dan mau dengar sendiri dan mau didengar orang lain. Mau didengar orang lain. Jadi harus bersih dari riya, dari ujub, watasmi, dan ingin didengar orang lain. Dirinya mau didengar terus, tapi orang lain ngomong dipotong terus. Orang lain ngomong dipotong, belum masih mau ngomong dia ngomongin, baru setengah dia. Tidak boleh di dalam Islam. Kalau panjenengan ingin memperbaiki hubungan jenengan antara jenengan dengan Allah, mari kita biasakan mulai sekarang kita lebih banyak mendengar orang lain daripada ingin
didengar orang lain. Kalau panjenengan sudah memperbaiki diri kita dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki hubungan bainahu antara dia, wa bainan nas, dan di antara manusia. Jadi antara manusia Allah perbaiki. Itu kalau panjenengan sudah memperbaiki dengan Allah. Makanya kan begini, sholat itu bisa menjaga kita dari sesuatu yang tidak baik, ya kan? Sholat bisa menjaga kita dari fahsya wal munkar. Tapi yang sholat yang bagaimana? Seharusnya sholat ini kan untuk menghilangkan hasud, untuk menghilangkan ujub, yang kemudian dia diperbaiki antara dia dengan Allah. Ketika dia sudah baik hubungan dengan Allah, ini kan kita sholat ini menghadap Allah, Pak. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah ikrar itu. Matiku, hidupku, ibadahku, semuanya lillahi ta'ala. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikrar. Tapi entah kenapa ketika Allah berikan ujian, seakan-akan kita tidak terima. Atau memang karena kita tidak paham bahwa sebenarnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ini merupakan ikrar seorang hamba kepada Allah Subhanahu. Ya soal baca inna sholati tapi tidak paham apa itu isinya. Baik. Faman haballahu ta'ala habul khulq, barang siapa yang mencintai Allah, faman ahabbahullahu, barang siapa yang dicintai oleh Allah, barang siapa yang dicintai oleh Allah, ahabbahul khalqu, maka akan dicintai oleh makhluk. Kalau Allah sudah cinta kepada seseorang tersebut, Pak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hati-hati itu manusia condong cinta kepada panjenengan, karena panjenengan sudah dicintai oleh Allah. Tapi ingat, selalu kita pesankan bahwasanya orang yang sudah taat kepada Allah bukan berarti dia akan terlepas dari ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam diberikan 4 cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita sampaikan setiap kita ingat, karena biar ngecas terus. Nabi Ayyub ini orang yang ahli bersyukur, orang yang ahli taat kepada Allah. Saking taatnya, saking ahli syukurnya Nabi Ayyub, iblis iri kepada Nabi Ayyub. Karena iri, iblis bilang kepada Allah, kenapa iri? Dengar malaikat sedang membaca selawat kepada Nabi Ayyub. Iri, menyampaikan kepada Allah iblis, wahai Allah, saya berjumpa dengan hambamu yang ahli syukur dan taat, namanya adalah Ayyub. Tapi saya yakin ketika engkau ambil kenikmatan-kenikmatan yang telah engkau berikan kepada Ayyub, maka engkau tidak lagi dia bersyukur, maka Ayyub itu tidak akan lagi bersyukur lagi kepadamu, tidak akan lagi taat kepadamu. Ini dauhnya, ini kata iblis. Apa yang terjadi? Ternyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diizinkan iblis untuk mengganggu mencoba daripada Nabi Ayyub. Cobaan pertama, dihilangkan hartanya, dibakar sampai sama yang menjaga, Pak. Artinya sama satpamnya dihabisin sama itu, dibakar semua sama jin ifrit dan iblis dan setan-setannya. Kemudian menjumpai lagi ibadah itu Nabi Ayyub. Dibisikin kepada Nabi Ayyub, wahai Nabi Ayyub,
hartamu, ladangmu, kambingmu sudah hangus terbakar. Apa yang dijawab oleh Nabi Ayub? Nabi Ayub berkata, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau yang memberi, kemudian Engkau yang mengambil lagi. Artinya beliau ini tetap taat. Iblis tidak cukup di situ, Pak. Kemudian iblis datang lagi, minta kepada Allah untuk mencoba lagi. Masih penasaran iblis. Coba ya Allah, saya mau coba anaknya. Anaknya diambil alih oleh iblis, diwafatkan, digoncang itu gedung, kemudian roboh kepada anak-anaknya. Mati, Pak, wafat anaknya Nabi Ayub. Apa? Datang lagi, membisikkan lagi kepada Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub cuma beristighfar, astagfirullah. Artinya tetap taat kepada Allah. Kemudian datang lagi kepada Allah, karena dia masih, Nabi Ayub masih taat. Datang lagi kepada Nabi Ayub, datang lagi kepada Allah. Ya Allah, pasrahkan saya ke badannya Ayub. Akhirnya badannya yang diminta. Yang tadi secara lahir anaknya, hartanya, sekarang Nabi Ayubnya yang diminta untuk dicoba. Makanya hanya diberikan oleh Allah. Cuma satu syaratnya, jangan mulutnya, jangan hatinya. Akhirnya ditiup sama iblis Nabi Ayub, kemudian gatal-gatal. Sampai saking gatalnya, dia menggaruk yang namanya tubuhnya itu, menggaruk tubuhnya sampai rontok yang namanya kukunya. Tapi Nabi Ayub tetap bersabar. Terakhir, cobaan Nabi Ayub ini adalah ditinggalkan oleh kaumnya. Sampai orang yang taat kepada Nabi Ayub meninggalkan Nabi Ayub. Sampai orang yang beriman ke Nabi Ayub meninggalkan Nabi Ayub. Diasingkan Nabi Ayub. Walaupun orang yang beriman ini tidak keluar dari agamanya Nabi Ayub, tapi ditinggalkan Nabi Ayub. 4 cobaan ini Allah berikan pahala kepada kita. Nah, ini biar nyambung dengan pelajaran ibu-ibu, biar nyambung kepada pelajaran ibu-ibu pelajarannya ini, Pak. Apa pelajarannya? Bagi seorang suami yang sabar terhadap akhlak jelek istrinya, terhadap akhlak buruk istrinya, sabar. Ajarkan, dimarah-marahi terus. Sudah ngajarkan dimarah-marah, bukan diikuti malah tambah marah. Sabar. Apa kata Nawawi di dalam kitab Aqdul Uzzin? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala sebagaimana Allah memberikan pahala kepada Nabi Ayub. Artinya jenengan tidak perlu gatal, tidak perlu hartanya hilang, tidak perlu panjenengan penyakitan, tidak perlu dijauh orang lain. Cukup sabar kepada seorang istri yang tidak baik-baik saja secara akhlak, tapi tetap berdoa, Pak. Tetap berdoa kepada Allah untuk selalu istrinya dijadikan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma. Karena udah Isya, belum kan? Saya tambahkan cerita lagi biar nyambung. Boleh? Karena baca kitab satu lagi panjang sekali. Ini biar nyambung. Seharusnya memang bapak-bapak yang dengerin ini, karena memang hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suami memang dalam pelajaran itu. Di antaranya adalah ada seorang yang soleh, punya teman, punya keluarga. Jadi ada orang soleh punya keluarga. Dia soleh juga. Biasa tiap tahun itu bersilaturahim kepada saudaranya. Biasa bersilaturahim kepada saudara. Ketika bersilaturahim, datang kepada orang yang soleh tadi, kepada saudara yang soleh. Assalamualaikum, ketuk pintu, istrinya keluar. Siapa ini? Kata istrinya.
saya saudara suamimu. Kemudian suami saya sekarang lagi cari kayu bakar, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengembalikannya lagi ke sini. Artinya biar meninggal di hutan seperti itu bahasanya, Pak. Dengan hinaan yang sangat sekali, menghina sekali kepada suaminya. Pas dia menghina suaminya, suaminya datang, Pak. Datang membawa bersama seekor harimau, dan harimaunya itu yang membawa kayu bakarnya. Artinya di rumahnya nggak bisa menaklukkan istrinya, tapi bisa menjinakkan harimau. Kemudian cukup kepada kita ini suatu kematian itu menjadi nasihat sebenarnya kepada kita. Kemudian mempersilahkan masuk kepada tamu ini, masuk. Setelah masuk memberi makan seorang yang soleh, kemudian pulang. Pada tahun berikutnya bersilaturahim lagi. Kemudian setelah bersilaturahim tahun kedua kepada orang yang soleh, dia bertemu lagi dengan istrinya. Kemudian bertanya, siapa engkau? Kata istrinya. Dijawab sama orang yang bertamu tadi, saya saudara suamimu. Kemudian istri yang ini berbeda dengan istri yang sebelumnya, memperlakukannya baik sekali, memuji-muji suaminya, memuji-muji kepada tamunya. Kemudian mempersilahkan untuk menunggu suaminya, dan dia berkata bahwa suaminya sedang mencari kayu bakar. Saat itu datang lagi, cuma berbeda. Kalau tadi yang menggul kayunya itu adalah harimau, sekarang yang menggulnya adalah dia sendiri. Loh, penasaran Pak yang bertamu. Tahun kemarin kok harimau yang membawakan kayu, sekarang kok dia sendiri yang membawa kayu. Setelah dikasih makan mau pamitan, nanya, penasaran Pak, kamu kok bisa sekarang istrimu sudah baik sekali, dan sekarang juga orang yang baik sekali, sekarang kamu ketika mencari kayu bakar kok harimau sudah enggak ada, kemana itu harimau? Kemudian beliau menjawab, wahai saudaraku, istri yang mencaci maki, menghina saya dulu itu sudah wafat, dan saya sabar sekali terhadap perilaku dia kepadaku. Karena kesabaranku itu, Allah berikan kemuliaan kepadaku, bisa menjinakkan harimau. Artinya di rumah harimau, di rumah tidak jinak, di luar yang jinak. Ini kemuliaannya. Nah sekarang kemana harimaunya? Karena istriku yang sekarang ini solehah, dan saya nyaman, tenang hidup bersama istri saya ini, sehingga harimau itu, kemuliaan itu dicabut oleh Allah, diganti dengan kenikmatan yang ada di dalam rumah. Artinya di antara kita bisa wali itu biasanya Pak, di antaranya adalah ketika kita sabar diintimidasi oleh seorang istri. Pengen wali Pak. Ya, semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni dosa-dosa kita, khususnya kepada almarhumah yang di luar, yang insyaallah bentar lagi habis isya disolatkan. Semoga beliau menjadi wanita yang salehah, yang diambil nyawanya dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita saksikan semua yang ada di majlis ini bahwa beliau adalah orang yang baik, bahwa beliau orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.